Nama saya Agnes Novena Kurniawan dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Umum Universitas Malahayati Lampung. Nah, di sini saya akan sharing materi klinis yang ada di lab anatomi. Langsung saja ya ke materinya. Nah, materi yang akan disampaikan itu ada 4, yaitu HNP atau hernia nucleus pulposus. Yang kedua ada spina bifida. Yang ketiga ada spondylosis. Yang keempat ada spondylolisthesis. Nah, yang pertama yaitu hernia nucleus pulposus. Definisi dari hernia nucleus pulposus sendiri yaitu turunnya kandungan annulus fibrosus dari diskus intervertebralis lumbal pada spinal canal atau ruptur annulus fibrosus dengan tekanan dari nucleus pulposus yang menyebabkan kompresi pada elemen saraf. Pada umumnya, HNP pada lumbal sering terjadi pada L4-5 dan L5-S1. Nah, epidemiologi dari hernia nucleus pulposus secara epidemiologi merupakan penyebab tersering seseorang dengan nyeri punggung bawah datang ke rumah sakit, tetapi data epidemiologi di Indonesia sayangnya masih sangat terbatas. Lalu etiologi dari HNP, antara lain ada trauma, hiperplexia, injuri pada vertebra, spinal stenosis, ketidakstabilan vertebra karena salah posisi mengangkat dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada degenerasi dan dehidrasi dari kandungan tulang rawan annulus dan nukleus, mengakibatkan berkurangnya elastisitas sehingga mengakibatkan hernia dari nukleus hingga annulus. Nah, berikutnya ada patofisiologi mengenai HNP. Pada tahap pertama, sobeknya annulus fibrosus bersikap sirkumferensial karena adanya gaya traumatik yang berulang. Sobekan tersebut menjadi lebih besar dan timbul sobekan radial. Menjebolnya atau herniasi nukleus pulposus dapat mencapai ke korpus tulang belakang di atas atau di bawahnya. Biasa juga menjebol langsung ke kanalis vertebralis. Sobekan sirkumferensial dan radial pada annulus fibrosus diskus intervertebralis berikut dengan terbentuknya nodus small merupakan kelainan yang berdasari low back pain subkronis atau kronis yang kemudian disusul oleh nyeri sepanjang tungkai yang dikenal sebagai ischialgia atau sciatica. Nah, yang berikutnya itu ada faktor risiko. Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena hernia nucleus pulposus itu seperti genetika. Kondisi yang diturunkan dari salah satu anggota keluarga yang memiliki riwayat HNP. Yang kedua ada obesitas. Penekanan pada tulang punggung dikarenakan berat tubuh berlebih, merokok. Asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen di cakram dan meningkatkan risiko pengisian tulang punggung. Yang berikutnya ada mengangkat beban berat. Seseorang yang sering mengangkat atau mendorong beban berat secara berulang dengan postur tubuh yang salah berpotensi mengalami HNP. Yang berikutnya ada prognosis. Prognosis mengenai HNP yaitu adalah sebagai berikut. Perbaikan klinis biasanya terlihat pada kebanyakan pasien dan hanya 10% pasien saja yang masih merasakan nyeri setelah 6 minggu tata laksana konservatif. Hasil pemeriksaan MRI yang sekuensial pada 2/3 pasien HNP menunjukkan bahwa bagian diskus yang mengalami herniasi dapat mengalami penyembuhan parsial atau total setelah 6 bulan pengobatan. Pencegahannya bisa dilakukan sebagai berikut. Melakukan olahraga secara rutin, mempertahankan berat ideal, memiliki postur tubuh yang baik dalam segala keadaan, menggunakan teknik pengangkatan yang benar, melakukan peregangan secara berkala, menguatkan otot punggung, kaki, dan perut. Nah, ini ada komplikasi dari HNP, yaitu infeksi luka, kerusakan penanaman tulang setelah fusi spinal,
disfungsi seksual, kelumpuhan pada ekstremitas bawah, cedera medula spinalis, parestese. Yang berikutnya ada tata laksana mengenai HIV. Yang pertama itu ada konservatif bila tidak dijumpai defisit neurologi, yaitu tidur selama 1-2 minggu di atas kasur yang keras. Exercise digunakan untuk mengurangi tekanan atau kompresi saraf. Terapi obat-obatan antara lain ada muscle relaxant, non-steroid, anti-inflamasi drug, dan analgetik. Terapi panas dingin. Lalu ada imobilisasi atau bracing dengan menggunakan lumbosacral brace atau contract. Terapi diet untuk mengurangi berat badan. Lalu ada traksi lumbal untuk menolong, tetapi biasanya resides. Yang berikutnya ada transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS. Lalu ada tata laksana pembedahan juga. Nah, laminektomi ini hanya dilakukan pada penderita yang mengalami nyeri menetap dan tidak dapat diatasi. Terjadi gejala pada kedua sisi tubuh dan adanya gangguan neurologi, terutama seperti inkontinensia usus dan kandung kemih, serta foot drop. Demikian adalah materi yang dapat disampaikan mengenai HNP atau hernia nukleus pulposus. Materi yang berikutnya yaitu spina bifida. Definisi dari spina bifida sendiri yaitu berarti terbelahnya arcus vertebrae dan bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya atau tidak. Spina bifida disebut juga myelodysplasia, yaitu suatu keadaan di mana ada perkembangan abnormal pada tulang belakang, spinal cord, saraf-saraf sekitar dan kantung yang berisi cairan yang mengitari spinal cord. Kelainan ini menyebabkan pembentukan struktur yang berkembang di luar tubuh. Nah, epidemiologi sendiri dari spina bifida itu di Amerika Serikat tingkat lebih tinggi di pantai timur daripada di pantai barat, dan lebih tinggi pada orang kulit putih daripada kulit hitam. Imigran dari Irlandia memiliki insiden spina bifida yang lebih tinggi daripada penduduk asli. Tingkat dari cacat di Amerika Serikat dapat ditemukan di pemuda Hispanik. Tingkat insiden tertinggi di seluruh dunia ditemukan di Irlandia dan Wales, di mana 3-4 kasus myelomenincocele per 1000 populasi telah dilaporkan selama tahun 1970-an, bersama dengan lebih dari 6 kasus anencefali, kelahiran hidup dan lahir mati, per 1000 populasi. Nah, etiologi spina bifida itu, penyebab dari spina bifida disebabkan oleh tabung saraf yang tidak berkembang atau tidak menutup dengan sempurna pada masa kehamilan. Patofisiologinya itu ada defek neural tube di sini. Yang dimaksud adalah karena kegagalan pembentukan mesoderm dan neuroectoderm. Defek embryologi primer pada semua defek neural tube adalah kegagalan penutupan neural tube, mempengaruhi neural dan struktur cutaneous ectodermal. Hal ini terjadi pada hari ke-17-30 kehamilan. Selama kehamilan, otak tulang belakang manusia bermula dari sel yang datar, yang kemudian membentuk silinder yang disebut neural tube. Jika bagian tersebut gagal menutup atau terdapat daerah yang terbuka yang disebut cacat neural tube terbuka, daerah yang terbuka itu kemungkinan 80% terpapar atau 20% tertutup tulang atau kulit. 90% dari kasus yang terjadi bukanlah faktor genetik atau keturunan, tetapi sebagian besar terjadi dari kombinasi faktor lingkungan dan gen dari kedua orang tuanya. Yang berikutnya ada faktor resiko dari spina bifida. Ada beberapa faktor yang dapat dinilai meningkatkan resiko seseorang ibu melahirkan dengan spina bifida. Di antaranya mengalami kekurangan asam folat. Asam folat adalah vitamin yang sangat penting untuk perkembangan janin. Memiliki riwayat keluarga dengan spina bifida. Nah, prognosisnya itu, spina bifida ditentukan oleh lokasi lesi, luasnya lesi, waktu diagnosis, dan tata laksanaan. Jenis
spina bifida, dan adanya hidrosefalus. Pencegahannya yaitu penggunaan suplemen folic acid 400 mikrogram per hari sebelum hamil dan 800 mikrogram per hari selama kehamilan. Penggunaan suplemen folic acid ini penting untuk menurunkan resiko terjadinya defek neural tube seperti spina bifida. Folic acid terdiri dari bagian-bagian pteridin, asam para aminobenzoat, dan asam glutamat. Komplikasi yang dapat terjadi pada spina bifida: kelemahan otot hingga kelumpuhan, cacat tulang termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, kemendekan panjang otot, dan kelainan sendi, gangguan dan masalah pada pergerakan usus dan proses berkemih, penumpukan cairan di rongga otak atau hidrosefalus. Tata laksananya itu antara lain secara umum terdiri dari dua komponen, yaitu pembedahan dan penanganan komorbid penderita. Tata laksana utama neural tube defect adalah pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan saat masih bayi di dalam kandungan atau setelah lahir. Demikian materi yang dapat disampaikan mengenai spina bifida. Materi berikutnya yaitu mengenai spondylosis. Definisi dari spondylos sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti vertebra atau tulang belakang. Spondylosis lumbalis dapat diartikan sebagai perubahan pada sendi tulang belakang dengan ciri khas bertambahnya degenerasi diskus intervertebralis yang diikuti perubahan pada tulang dan jaringan lunak. Atau dapat berarti pertumbuhan kelebihan dari tulang osteofit yang terutama terletak di aspek anterior, lateral, dan kadang-kadang posterior dari tepi superior dan inferior vertebra centralis. Epidemiologi dari spondylosis lumbalis muncul pada 27 hingga 37% dari populasi asimptomatis. Di Amerika Serikat, lebih dari 80% individu yang berusia lebih dari 40 tahun mengalami spondylosis lumbalis. Meningkat mulai dari 3% pada individu berusia 20-29 tahun. Di dunia, spondylosis lumbalis dapat mulai berkembang pada usia 20 tahun. Hal ini meningkat dan mungkin tidak dapat dihindari bersamaan dengan usia. Kira-kira 84% pria dan 74% wanita mempunyai osteofit pada tulang belakang, yang sering terjadi pada level T9 hingga 10 dan L3. Kira-kira 30% pria dan 20% wanita berusia 45-64 tahun mengalami osteofit lumbalis. Rasio jenis kelamin bervariasi, namun pada dasarnya itu sama. Etiologi dari spondylosis lumbalis merupakan suatu fenomena penemuan yang spesifik. Kebanyakan penelitian menyatakan tidak ada hubungannya dengan gaya hidup, tinggi badan, berat badan, massa tubuh, aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol atau riwayat reproduksi. Adipositas sepertinya merupakan faktor risiko pada populasi Inggris, tapi tidak pada populasi Jepang. Efek dari aktivitas fisik yang berat masih kontroversial, sebagaimana diduga berhubungan dengan degenerasi diskus. Lalu ada patofisiologi spondylosis. Bila usia bertambah, maka akan terjadi perubahan degeneratif pada tulang belakang, yang terdiri dari dehidrasi dan kolaps nukleus pulposus, serta menonjolan ke semua arah dari anulus fibrosus. Anulus mengalami klasifikasi dan perubahan hipertrofik, terjadi pada pinggir tulang korpus vertebra membentuk osteofit atau spur atau taji. Dengan penyempitan rongga intervertebra, sendi vertebra pada dapat mengalami subluxasi dan penyempitan foraminal intervertebra yang dapat juga ditimbulkan oleh osteofit. Perubahan patologi yang dapat terjadi pada diskus intervertebralis antara lain: A. Anulus fibrosus menjadi kasar, kolagen fiber cenderung melonggar, dan muncul retak pada berbagai sisi. B. Nukleus pulposus kehilangan cairan. C. Tinggi diskus berkurang. D. Perubahan ini terjadi sebagai bagian dari proses degenerasi pada diskus dan dapat hadir tanpa menyebabkan adanya tanda-tanda dan gejala. Faktor resikonya itu antara lain degenerasi, kebiasaan postur jelek, stres mekanikal akibat pekerjaan seperti aktivitas yang melibatkan gerakan mengangkat, membawa, dan memindah barang,
atau dan trauma. Prognosisnya sendiri itu spondylosis merupakan penyakit degeneratif tulang belakang, di mana hal ini sulit untuk diketahui perkembangannya. Dalam kasus ini tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab dan faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kompresi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan, bahkan gangguan perkemihan. Ada pasien yang sudah mengalami degeneratif pada lumbarnya, namun sudah tidak merasakan adanya nyeri pada daerah punggung bawah dalam waktu 1 minggu, maka kondisi pasien akan membaik dalam waktu 3 bulan. Pencegahan. Nah, pencegahan ini ada sebagai berikut. Hindari aktivitas dengan benturan tinggi atau high impact, misalkan berlari. Lalu lakukan exercise atau latihan leher dan punggung yang dapat meningkatkan kekuatan otot, kelenturan, dan jangkauan gerak. Jangan melakukan aktivitas dalam posisi yang sama dalam jangka waktu lama. Pertahankan postur tubuh yang baik. Lindungi diri dengan sabuk pengaman saat berkendara. Yang terakhir yaitu berhenti merokok. Komplikasi dari spondylosis itu yaitu ada catatan hilangnya fungsi otot atau mati rasa, kuda equina syndrome, spinal stenosis, gangguan keseimbangan, tidak mampu menahan BAB atau BAK, nyeri punggung bawah, nyeri pertengahan punggung, dan nyeri leher. Tata laksana. Yang pertama ada medikamentosa. Untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri, obat yang digunakan meliputi NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs, analgesic opioid, dan analgesik opioid. Nyeri ringan digunakan NSAID atau analgesik non-opioid, seperti paracetamol, aspirin, ibuprofen. Nyeri sedang diberikan analgesik opioid ringan, seperti kodein, dihidrokodein, dextropropoxifen, dan pentazocine. Yang berikutnya yaitu terapi pembedahan. Terapi pembedahan diindikasikan jika terapi konservatif gagal dan adanya gejala permanen khusus defisit motorik. Pembedahan tidak dianjurkan pada keadaan tanpa komplikasi. Prosedur operasi dapat dilakukan antara lain operasi dekompresi, operasi stabilisasi segmen gerak yang tidak stabil, dan kombinasi keduanya. Yang berikutnya ada terapi fisik. Penentraman dan edukasi pasien, yaitu pemberian keterangan sebanyak mungkin sesuai kebutuhan pasien, sehingga pasien mengerti tentang penyakitnya. Sebagai tambahannya, dokter harus berempati, menyemangati, dan memberikan informasi yang positif pada pasien. Tirah baring, yaitu istirahat harus menyeluruh dan spesifik, yang berarti bahwa tidak ada beban pada punggung, karena dengan adanya beban akan menyebabkan trauma. Otot-otot akan berkontraksi sehingga timbul rangsangan nociceptif, dan nyeri ini akan mendasari kontraksi otot dan menyebabkan spasme. Yang berikutnya yaitu ada terapi fisik back school, yaitu memberikan edukasi tentang nyeri punggung. Materi yang diberikan meliputi informasi tentang anatomi dan fungsi tulang belakang, penyebab nyeri punggung bawah yang dideritanya, cara mengangkat yang benar dan latihan ergonomik, dan kadang-kadang nasihat tentang latihan dan untuk tetap beraktivitas. Yang selanjutnya ada exercise atau latihan, yaitu latihan sudah menjadi standar penata laksanaan nyeri pada punggung. Latihan dapat dilakukan secara pasif maupun aktif, dan dalam pengawasan atau tanpa pengawasan. Tujuan dari latihan itu meliputi memelihara fleksibilitas fisiologik, kekuatan otot, mobilitas sendi dan jaringan lunak, serta ketahanan badan. Demikian yang dapat disampaikan mengenai materi spondylosis. Lalu materi yang selanjutnya yaitu spondylolisthesis. Nah, definisi dari spondylolisthesis adalah kondisi tulang belakang yang salah satu ruasnya bergeser ke depan atau ke belakang dari ruas di bawahnya. Spondylolisthesis dapat menyebabkan kelainan struktur tulang belakang, penekanan pada nerve roots, dan kerusakan pada facet joint. Dan hal ini jarang terjadi pada pasien dengan usia di bawah 50 tahun, dan pergeseran paling sering terjadi pada L4 dan L5.
Nah, epidemiologi dari spondylolisthesis paling sering terjadi pada tulang belakang lumbar bagian bawah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang leher dan jarang, kecuali trauma pada tulang belakang toraks. Spondylolisthesis degeneratif terutama terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria dengan peningkatan resiko pada orang gemuk. Spondylolisthesis ismik lebih sering terjadi pada populasi remaja dan dewasa muda, tetapi mungkin tidak dikenali sampai gejala berkembang di masa dewasa. Ada prevalensi yang lebih tinggi dari spondylolisthesis ismik pada laki-laki. Spondylolisthesis dysplastic lebih sering terjadi pada populasi anak-anak, dengan wanita lebih sering terkena daripada pria. Perkiraan prevalensi saat ini adalah 6 hingga 7% untuk spondylolisthesis ismik pada usia 18 tahun dan hingga 18% pasien dewasa yang menjalani MRI tulang belakang lumbar. Spondylolisthesis derajat 1 menyumbang 75% dari semua kasus. Spondylolisthesis paling sering terjadi pada tingkat lumbar 5 sampai S1 dengan translasi anterior dari korpus vertebra L5 pada korpus vertebra S1. Tingkat lumbar 5 dan lumbar 4 adalah lokasi paling umum kedua untuk spondylolisthesis. Yang berikut adalah etiologinya. Spondylolisthesis umumnya diklasifikasikan sebagai salah satu dari 5 etiologi utama: degeneratif, ismik, traumatis, dysplastik, atau patologis. Spondylolisthesis degeneratif terjadi akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang tanpa adanya air defect pada pas interarticularis. Hal ini biasanya berhubungan dengan gabungan facet joint dan degenerasi diskus yang menyebabkan ketidakstabilan dan pergerakan ke depan dari suatu korpus vertebra relatif terhadap korpus vertebra yang berdekatan. Spondylolisthesis ismik terjadi akibat defek pada pas interarticularis. Penyebab spondylolisthesis ismik tidak dapat ditentukan, tetapi kemungkinan etiologi termasuk mikrotrauma pada masa remaja yang berhubungan dengan olahraga seperti gulat, sepak bola, dan senam, di mana eksistensi lumbal berulang terjadi. Spondylolisthesis traumatis terjadi setelah fraktur pars interarticularis atau struktur sendi facet dan paling sering terjadi setelah trauma. Spondylolisthesis dysplastic bersifat kongenital dan sekunder akibat variasi orientasi sendi facet hingga kesejajaran yang abnormal. Dalam spondylolisthesis dysplastic, sendi facet lebih berorientasi sagittal daripada orientasi koronal yang khas. Spondylolisthesis patologis dapat berasal dari penyebab sistemik seperti kelainan tulang atau jaringan ikat atau proses vokal, termasuk infeksi, neoplasma, atau asal iatrogenik. Faktor risiko tambahan untuk spondylolisthesis termasuk kerabat tingkat pertama dengan spondylolisthesis scoliosis atau spina bifida samar pada tingkat S1. Patofisiologi. Setiap proses yang dapat melemahkan penyangga menjaga tubuh vertebral sejajar dapat memungkinkan spondylolisthesis terjadi. Ketika satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan, nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikuler atau myelopatik dapat terjadi karena kompresi dari akar saraf atau sumsum tulang belakang yang keluar masing-masing. Pasien anak-anak lebih mungkin untuk meningkatkan tingkat spondylolisthesis saat melewati masa pubertas. Pasien yang lebih tua dengan spondylolisthesis tingkat 1 atau 2 yang lebih rendah cenderung tidak berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Lalu ada faktor resiko. Individu tertentu beresiko untuk mengalami spondylolisthesis antara lain penderita spondylolisis, penderita artritis ataupun reumatoid artritis, wanita berusia di atas 50 tahun, riwayat kronik congenital seperti spina bifida occulta, obesitas, penderita spine curvature disorder seperti scoliosis, cedera vertebra yang terjadi secara berulang, dan fraktur vertebra, riwayat infeksi tulang seperti spondylitis tuberculosis,
Riwayat penyakit spondylolistesis pada keluarga. Riwayat operasi pengangkatan elemen posterior pada pars interarticularis atau prosedur laminektomi. Nah, prognosisnya. Prognosis untuk spondylolistesis menguntungkan, dan kebanyakan orang dengan kondisi ini tidak menunjukkan gejala. Sebuah studi prospektif dari 500 anak kelas 1 mengidentifikasi 30 subjek dengan cacat pars. Hasil untuk perawatan konservatif tampaknya menguntungkan baik untuk spondylolistesis ischemic grade rendah, grade 0 sampai 2. Baik hingga sangat baik, bervariasi tetapi umumnya berkisar antara 80-90% untuk kelas 0 sampai 1 dan 66% untuk kelas 2. Atlet dalam kategori ini biasanya kembali ke aktivitas penuh dalam 6 bulan bahkan ketika tidak ada serikat pekerja. Faktanya dalam meta-analisis studi observational play, meskipun tingkat keberhasilan klinisnya tinggi, sebagian besar cacat pars tidak menunjukkan perbaikan radiografi. Mendorong penulis juga untuk menyimpulkan bahwa hasil klinis yang sukses tidak tergantung pada penyembuhan lesi atau radiografis. Pasien dapat kembali ke aktivitas penuh ketika gejala telah teratasi dan tidak lanjut dokumen radiografi tidak ada perkembangan lebih lanjut dari listesis. Pasien dengan spondylolistesis derajat 2 harus terus membatasi aktivitas yang membutuhkan postur hiperlordotik, bahkan dengan resolusi gejala yang berhasil. Pemantauan terhadap sleep harus terus dipantau untuk slippage setiap tahun. Selanjutnya yaitu ada pencegahan. Nah, pencegahannya itu meski spondylolistesis ini sulit untuk dicegah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terserang kondisi ini, yaitu mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang, yaitu lalu mengonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang. Yang berikutnya ada rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot punggung, serta menghindari olahraga yang beresiko mencederai tulang belakang. Komplikasi yang dapat terjadi adalah kifosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal. Lalu yang berikutnya ada kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Kemudian juga ada kerusakan permanen pada saraf tulang belakang. Dan yang terakhir, ada mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Untuk tata laksana dari spondylolistesis ini, untuk spondylolistesis derajat 1 dan 2, pengobatan biasanya dimulai dengan terapi konservatif, termasuk obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, panas, olahraga ringan, traksi, penyangga, dan atau tirah baring. Sekitar 10 hingga 15% pasien yang lebih muda dengan spondylolistesis derajat rendah akan gagal dalam pengobatan konservatif dan membutuhkan perawatan bedah. Tidak ada standar definitif untuk perawatan bedah. Perawatan bedah mencakup berbagai kombinasi dekompresi, fusi dengan atau tanpa instrumentasi atau fusi interbody. Pasien dengan ketidakstabilan lebih mungkin memerlukan intervensi operatif. Beberapa ahli bedah merekomendasikan pengurangan spondylolistesis jika mampu karena hal ini tidak hanya mengurangi penyempitan foraminal, tetapi juga dapat meningkatkan keselarasan sagittal, spinopelvic, dan mengurangi resiko perubahan tulang belakang degeneratif lebih lanjut di masa depan. Pengurangan bisa lebih sulit dan lebih beresiko di tingkat yang lebih tinggi dan spondylolistesis yang terkena dampak. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sharing materi klinis lab anatomi. Yang sudah saya sampaikan ada HNP atau hernia nucleus pulposus, ada spina bifida, lalu ada spondylosis, lalu ada spondylolistesis, dan terima kasih yang sudah menyimak sampai terakhir. Maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian.